Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan juga ini pemirsa dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda ada yang ingin berkomunikasi karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau Radar Cirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi di sekeliling Anda pemirsa hanya di Radar Cirebon Online atau Radar Cirebon.com. Pemirsa, beberapa hari yang lalu tepatnya ini pemirsa di kota Cirebon digelar deklarasi ya. Deklarasi ini pemirsa deklarasi relawan untuk Mbak Puan Maharani atau Rempuni. Nah, ini pemirsa deklarasi ini digelar di kota Cirebon dan nanti akan saya tanyakan ya ke narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan latar belakang deklarasi di hari Selasa kemarin ya. Kemudian mengapa deklarasi ini di bulan Juni ya? Deklarasi ini padahal Pilpres di bulan Juni tahun 2022 ini. Padahal Pilpres masih 2 tahun lagi pemirsa. Kemudian juga dihadiri siapa saja waktu deklarasi nanti pokoknya akan diobrolkan di pagi hari ini. Dan sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini pemirsa, saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa Rekom, Komisi Aparatur Sipil Negara KSN akhirnya turun. Ini pemirsa. Hari ini 18 pejabat eselon 2 pemerintah Kabupaten Cirebon ikut uji kom. Nah, ini pemirsa jabatan yang disetujui Komisi Aparatur Sipil Negara untuk rotasi. Jabatan apa saja pemirsa, silakan Anda membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari kota Cirebon pemirsa, PD Farmasi bertahan atau bubarkan saja. Kemudian PPDB jalur zonasi diserbu orang tua siswa. Kemudian ini pemirsa masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ada catatan dari Pak Dahlan Iskan ya, Ketua Umum. Ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari Kota Cirebon, masyarakat protes gate parkir Kasepuhan. DPPKP kumpulkan panitia kurban. Ini dari kota Cirebon pemirsa, dari halaman Metropolis. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Nah ini pemirsa, tunggu kesepakatan pedagang. Komisi 2 tegaskan pasar caplek perlu direvitalisasi. Kemudian jadi pilihan pertama di wilayah barat. Ini pemirsa ya dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Ya, pengamanan pilkada tak masuk dana cadangan. Pemerintah Kota Cirebon siapkan 7 miliar untuk TNI Polri. Kemudian Kang Yani akui dapat pinangan. Ini pemirsa. Ya, kemudian bantu Rutilahu dan guru honor. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa,
di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, ini pemirsa dari Rempuni untuk Indonesia, relawan Mbak Puan Maharani ya untuk Indonesia yang diberitakan di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di hari Rabu kemarin ini menggelar deklarasi nih pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu ada Ketua Relawan Mbak Puan Maharani Cirebon. Ini pemirsa ada Kang Damiri. Selamat pagi Kang Damiri. Apa kabarnya nih? Selamat pagi Mas Afif, alhamdulillah sehat walafiat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Damiri, ini pemirsa ada koordinator wilayah atau Korwil Rempuni Kesambi, ada Mas Kardani. Selamat pagi Mas Kardani, apa kabarnya juga nih? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa berinteraksi langsung atau Anda bisa interaktifnya melalui nomor WhatsApp atau SMS ya pemirsa ya dari Rempuni untuk Indonesia. Relawan Mbak Puan Maharani ya Rempuni ini untuk Indonesia. Saya ke Kang Damiri. Kang Damiri tentang latar belakang deklarasi ya Rempuni ini ya beberapa hari yang lalu. Apa sih latar belakangnya gitu? Kemudian menggelar deklarasi dukungan untuk Mbak Puan Maharani gitu. Apa gitu? Silakan. Iya. Kang Terima kasih Mas Afif. Jadi dalam hal ini latar belakang daripada kami mendirikan atau mendeklarasikan Rempuni atau relawan Mbak Puan Maharani untuk Indonesia dalam rangka kami mendorong dan memperkenalkan Mbak Puan Maharani ke masyarakat Cirebon khususnya, umumnya buat seluruh warga Indonesia. Karena kebetulan kami ini adalah simpatisan juga para pedagang yang tergabung di dalam Rempuni ini, Pak. Jadi kami mengharapkan ada satu sosok pembeda dalam hal ini, sosok yang mumpuni. Kebetulan juga Mbak Puan ini adalah satu kader dan juga satu senior juga dalam hal ini juga beliau ini salah satu panutan kami. Nah, latar belakangnya yaitu pada saat kami menggelar dapur umum Mbak Puan. Oh, dapur umum. Betul. Itu awalnya kalau tidak salah di bulan suci Ramadan ya. Betul. Saya baca di koran itu. Yaitu kami itu awalnya. Nah, dari sini kami membentuk dan juga merasakan sekali kok ada kepedulian di seorang Puan Maharani untuk masyarakat. Sebetulnya Mbak Puan kalaupun sekarang ini kondisinya dia anggota DPR RI dan menjadi ketua DPR RI iya, gitu iya. ya. Anggota dan juga ketua, Pak. Ketua DPR Nah, RI. Anda bisa saksikan pemirsa ya di layar kaca RCTV ya. Ketua Ini DPR videonya. RI, ya kan? Beliau ini ketua DPR RI. Kalaupun dia mau turun itu harusnya di dapil pemilihannya. Tapi ternyata dia mampu dan mau turun di luar daripada dapilnya. Sementara yang lain bagaimana? Nah, otomatis itu menjadi pemicu kami untuk apa namanya berjuang ya intinya untuk memunculkan itu awalnya dari mana gitu akhirnya udahlah kita deklarasi aja di Cirebon dulu gitu. Itu awalnya dari mana gitu? Ya itu ide-ide kami Pak. Jadi karena obrolan ringan kami dengan teman-teman relawan yang lain yang mengharapkan ini kita jangan stagnan di sini, jangan berhenti di sini, kita harus terus gitu. Bagaimana caranya nih untuk memperkenalkan, mempopulerkan Mbak Puan? Betul, Mbak Puan itu sudah populer, tapi ternyata elektabilitas katakanlah hasil-hasil daripada survei itu menempatkan beliau di terakhir. Iya, masih perlu digenjot lagi lah ya. Ini gimana nih? Akhirnya ya alhamdulillah sudah Pak, kita ngadain satu pernyataan sikap dukungan kepada beliau. Nah, silakan. Bapak, kapan pelaksananya? Ya kami berunding lagi. Enaknya kapan? Dengan beberapa tokoh juga ya ngobrol. Iya, itu diantaranya siapa gitu ngobrol itu? Ya, alhamdulillah kami difasilitasi oleh teman kami dan juga akhirnya kami menemukan bapaknya.
Siapa itu? Yaitu tokohnya Haji Syafi'i Muksin. Oh, Pak Haji Syafi'i Muksin. Pengusaha nasional, Pak. Itu yang mendorong dan beliau sangat all out, Pak. Dan kami, waduh ya Allah ya Rabbi. Baik, itu latar belakangnya ya. Belakangnya. Akhirnya ngobrol dengan Pak Haji Syafi'i, dengan Pak Haji Syafi'i Muksin, udahlah silakan begitu akhirnya. Iya, berkonsultasi, ngobrol, berdiskusi gitu ya. Ya karena gini Pak ya otomatis di dalam satu perjuangan kan kita butuh pengorbanan. Pengorbanan ini ya seperti apa? Itu ya, baik. Dan saya ke Mas Kardani nih sebagai Korwil ya, koordinator wilayah Korwil Rempuni Kesambi ya. Nah, Mas Kardani, nah mengapa deklarasi ini beberapa hari yang lalu ya, di bulan Juni lah ya. Sedangkan yang disebut-sebut dalam media itu tokoh-tokoh nasional yang akan maju juga kan banyak ya. Mereka sudah banyak juga deklarasi, tidak sedikit juga mereka membentuk relawan. Ini di bulan Juni 2022. Ya kan Pilpres masih 2 tahun lagi gitu. Kenapa ini di bulan Juni dan 2 tahun lagi sudah deklarasi dukung Mbak Puan gitu? Silakan Mas Kardani. Sebenarnya begini ya. Jadi kita memang pada saat itu berbicara memang bertepatan di bulan Juni. Dan menurut dari partai politik itu mungkin dalam waktu segitu itu sekejap. Jadi tidak begitu lama. Maka kami pun siap untuk memperkenalkan walaupun Mbak Puan itu memang tidak diragukan. Dia sudah dikenal. Sudah dikenal publik ya. Ya, kita sebagai relawan, sebagai kepanjangan tangan, itu wajib untuk segera dibentuk untuk bisa menyampaikan. Ya artinya kalau memang kita wilayahnya wilayah di Kota Cirebon, kita harus bisa masuk ke tempat-tempat yang memang orang-orang awam yang belum mengetahui siapa sebetulnya itu Mbak Puan. Makanya ya kami bentuk di bulan Juni ini, ya bukan berarti ada yang bermasalah gimana, tapi kita harus segera. Nah ini ya saat deklarasi nih pemirsa ya, bisa Anda saksikan ya di layar kaca RCTV, ini saat deklarasi. Nah itu tokoh-tokoh yang hadir juga saat deklarasi juga ya, yang hadir saat deklarasi ini bisa Anda saksikan di layar kaca RCTV tadi ya. Betul. Itu yang perlu disosialisasikan gitu, Mas Kardani. Ya nanti kita sebagai relawan itu ya tidak boleh henti karena emang waktu 2 tahun itu menurut kita waktu singkat dan sangat sempit. Jadi ya kita harus kejar tayang dan harus selalu tetap turun ke bawah dengan cara gimana kita akan selalu bergerak gitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mas Kardani, ini siapa yang mendorong awal? Udahlah cepat digelar untuk deklarasi saja gitu ya. Pas kalau tidak salah di hari Selasa ya, deklarasinya itu. Itu siapa kan waktu itu berembuk dulu gitu kan, dengan teman-teman yang lain juga yang seide, yang satu visi mungkin ya. Itu awalnya siapa? Tapi tahan dulu nih ya, Mas Kardani dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231482138. Pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV dari Rempuni ya, relawan Mbak Puan Maharani untuk Indonesia. Kembali saya ke Mas Kardani ya. Tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, siapa yang mendorong awal? Sudahlah gitu kan. Kan tadi itu cuma ngobrol gitu kan. Kemudian udahlah langsung deklarasi saja. Itu siapa Mas Kardani? Jadi kalau pada saat obrolan awal itu kita bertemu dengan ya sahabat-sahabat lama juga. Nah, kita bertemu dengan Bung Damiri yang sekarang menjadi ketua. Dan kita juga berbicara karena dalam waktu yang 2 tahun itu terlalu singkat. Maka sesegera mungkin kalau bisa Rempuni itu relawan itu harus segera dibentuk. Maka ya itulah yang saya ketahui dari Bung Damiri dan mungkin ada orang-orang yang di belakang ini. Ya Bung Damiri nanti bisa menjelaskan siapa orang-orangnya seperti itu. Jadi, itu awalnya ya. Mengingat waktu yang sangat sempit. Sempit ya, 2 tahun ini ya. 2 tahun itu sangat sempit. Karena ini sebentar lagi tahun politik juga ya. Nah, makanya kita berharap supaya kita bisa bergerak cepat, maka harus dibentuk segera mungkin relawan supaya kita bisa ada sebuah pegangan bahwa ini saya adalah relawan dari Mbak Puan dan bisa mengenalkan langsung kepada masyarakat nanti. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan Kang Damiri dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kardani. Silakan. Ya, jadi begini ya.
kenapa kita melaksanakan satu kegiatan ini di bulan Juni? Pertama, bahan pertimbangannya bukan permasalahan ini waktu masih lama atau tidak, bukan. Ini permasalahannya benar-benar tahun politik. Kemarin itu DPR RI juga pemerintah sudah menetapkan seperti KPU itu bahwasanya mulai bulan Juni pentahapan pemilu itu sudah dimulai. Nah, jadi tahapan pemilu sudah dimulai, otomatis tahun sekarang ini sudah merupakan tahun politik, Mas Afif. Jadi kita kebetulan juga orang-orang ya kasar kata simpatisan juga daripada PDI Perjuangan, ya otomatis melihat peluang ini adalah benar-benar satu momen yang tepat untuk kita melaksanakan satu pernyataan sikap atau deklarasi. Apa pernyataan sikap tersebut? Bagaimana kok di bulan Juni? Kebetulan sekali bulan Juni ini adalah bulannya Bung Karno. Ya. Bulan di mana katakanlah kakek daripada Mbak Puan Maharani ini lahir dan wafat di bulan Juni. Nah, di bulan ini. Maka ya. ini kebetulan, wah, kenapa kok di tanggal 21? Nah, ini merupakan juga satu momen. 21 Juni ya, iya, hari Selasa kemarin itu. Kebetulan di tanggal 21 Juni itu juga kan milad Bung Karno. Jadi pas misalnya, ayo kita kapan nih kira-kira untuk mewujudnya? Pas kata saya tanggal sekarang. Bagaimana nih langkah-langkah selanjutnya? Ya otomatis kami menghubungi teman-teman yang sepaham, yang sedukungan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kami menghubungi semua teman-teman yang kemarin membantu kami dalam rangka pembagian nasi kotak, Mas. Ya itu memang awalannya. Saya kenapa kalau lagi ke nasi kotak? Karena memang itu awalannya. Gotong royongnya di situ. Gitu. Awalannya di. Tadi kan Kang Damiri menyebutkan itu awalnya di dapur umum itu. Dapur umum, iya. Karena kita. Pas itu arus mudik atau apa sih? Pada saat kemarin dapur umum Mbak Puan itu membagikan 20.000 nasi kotak kepada masyarakat. Ya kan, Pak? Itu kepada masyarakat dalam bentuk nasi kotak untuk takjil, bukan untuk berbuka, Pak. Untuk berbuka itu dibagikannya pada saat kapan? Waktu sore, Pak. Nah, kan nggak bisa, Pak, 20.000 dibagikan oleh saya sendiri. Butuh teman-teman dan alhamdulillah saya Mas Kardani dan yang lain saya undang teman-teman ini. Ada kebetulan Pak Kardani siap pada Miri, siap pada oke. Dan teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah dari situ awalannya, maka dari situ juga kita berbicara dengan teman-teman untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, gitu ya, baik itu ya. Kemudian langkah berikutnya nih apa nih, Mas Kardani? Ya ini kan sudah dibentuk nih, udah deklarasi relawan Mbak Puan Maharani Rempuni ini ya, Rempuni ini apa nih langkah berikutnya nih? Kalau untuk langkah saya sebagai koordinator wilayah yang berkaitan dengan mensukseskan bagaimana nanti, kita akan mencoba untuk lebih turun ke bawah, membentuk lagi sebuah tim yang ada di tingkatan bawah untuk kepanjangan tangan kita, sehingga kita akan bisa lebih meluas lagi. Mungkin rencana kita untuk selanjutnya itu sambil berjalan yang membentuk sebuah tim lagi, yaitu di tingkat kelurahan, supaya bisa langsung terpantau oleh mereka gitu. Jadi kita pun dengan mudah untuk mengorek atau mengetahui informasi apa yang mesti kita benahi. Kira-kira seperti itu nanti ke depannya. Dan siapa saja yang kemarin hadir itu di acara deklarasi? Kalau tidak salah deklarasinya di alun-alun ya, alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Nah itu siapa saja yang hadir waktu itu? Nah untuk kemarin alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan itu di alun-alun. Kenapa diambil tempat alun-alun? Kenapa ngambilnya? Kenapa? Bukan di hotel gitu biasanya ya kan? Bukan kita di tempat terbuka. Kenapa? Yang pertama benar-benar ini satu pure pemikiran kami. Kenapa kok di alun-alun? Pertama, alun-alun Kota Cirebon merupakan ikon daripada Kota Cirebon. Kota Cirebon ya, betul-betul ikon. Yang kedua, itu di alun-alun tersebut juga terdapat Tugu Proklamasi. Di mana Tugu Proklamasi itu tersebut dibangun ketika Bung Karno sebagai kakek daripada Mbak Puan Maharani ini datang ke Cirebon setelah proklamasi. Setelah dia proklamasi dibacakan ya? Dibacakan. Dan ini menjadi suatu momen tepat. Maka kami bersepakat untuk menyatakan deklarasi ini di alun-alun. Yang kedua, untuk siapa saja yang datang, alhamdulillah kami kemarin datang. Pertama ya teman-teman relawan, yang hadir itu relawan kami, dan alhamdulillah pun
kami didukung oleh salah satu pengusaha nasional, Bapak Haji Syafi'i Muksin. Alhamdulillah Pak. Saya juga kaget ketika beliau tahu-tahu ada di belakang saya Pak. Ketika saya lagi nganuin yel-yel itu, yel-yel itu tahu-tahu loh kok di atas ada Haji katanya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat super padat, dia mampu menyempatkan diri untuk datang di tengah-tengah teman-teman kami relawan Puan Maharani. Ini benar-benar satu kebanggaan dan merupakan satu dorongan malah untuk lebih lagi dalam memperjuangkan dan memperkenalkan Mbak Puan Maharani. Oke, dan itu langkah berikutnya ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kardani. Apa gitu, Kang Damiri? Langkah berikutnya? Langkah berikutnya, deklarasi sudah. Ya otomatis kita saat ini langsung bergerak lagi. Karena Pak, Rempuni ataupun Mbak Puan Maharani ini tidak berhenti di kota Cirebon, Pak. Makanya disebut deklarasi Jabar bergerak. Otomatis Jabar Cirebon merupakan satu bagian daripada wilayah Jawa Barat. Jawa Barat ini terdiri dari 27 kota kabupaten dan salah satunya kota Cirebon. Nah, kenapa kota Cirebon dipilih? Yaitu tadi, karena sebagai salah satu ikon di mana kita merupakan kota wali, ya kan? Dan ikon juga di mana Pak Karno datang awalnya. Itu yang merupakan satu inian. Dan selanjutnya langkah-langkah kami akan berangkul teman-teman yang ada di wilayah 3 Cirebon khususnya, umumnya. Kenapa ya? Saya jangkauannya, mohon maaf ya, terbatas lah Pak. Karena dengan kesibukan kita tetap eksis untuk memperjuangkan Mbak Puan Maharani untuk di wilayah 3 Cirebon. Setelah ini mungkin Majalengka ataupun Kabupaten Cirebon menyusul. Mungkin tahapannya ke sana. Secepatnya dalam waktu cepat kita akan running karena mohon maaf ya, 2 tahun, bukan 2 tahun sih sebetulnya. Tinggal 20 bulan lagi Mas Ape. 20 bulan lagi bukan 2 tahun. Bukan 2 tahun kurang malah. 2 tahun kurang malah. Karena dengan pemilu dan pemilihan presiden itu jadi satu, itu ternyata ditarik ke bulan Februari. Ya. Oke, baik. Oke, tahan dulu nih. Kang Damiri, kemudian juga Mas Kardani. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan ada bendahara relawan Mbak Puan Maharani Cirebon. Pemirsa, ada Pak Haji Dirja. Selamat pagi Pak Haji, apa kabarnya nih Pak Haji? Sehat-sehat. Ini 5 tahunan nggak ketemu ya Pak Haji? Iya, ada 5 tahunan ya. Lebih mungkin. Lebih. Oke, terima kasih nih Pak Haji Dirja sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Haji Dirja, ini pemirsa ada Sekretaris Rempuni Kota Cirebon, ada Pak Harto Emanuel. Selamat pagi Pak Harto, apa kabarnya juga Pak Harto? Baik, selamat pagi Pak. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, Anda bisa WhatsApp, bisa SMS, dan interaktif langsung ya. Topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini dari Rempuni untuk Indonesia. Saya ke Pak Haji Dirja nih, ini menyambung tadi dari Kang Damiri sama Mas Kardani ya, berkaitan dengan langkah berikutnya nih. Apa nih langkah berikutnya nih? Bisa dipertegas dan dipertajam. Silakan Pak Haji Dirja sebagai bendahara. Langkah berikutnya setelah kita diadakan deklarasi Rempuni kemarin ya, waktu hari Selasa gitu ya. Iya. Nah, mungkin kami akan melanjutkan ya hasil deklarasi kemarin, itu melanjutkan bergerak. Mungkin kalau kemarin baru hanya di tingkat kota Cirebon gitu ya, mungkin nanti yang akan datang kami akan bergerak turun ke sewilayah 3, Ciayu Majakuning ya, mungkin Majalengka, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin kami akan bersolisasi, bertatap muka dengan masyarakat dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat RW dan RT. Untuk mengenalkan sosok figur Puan Maharani. Kan belum terbentuk nih, sudah ada di kota saja ya. Kalau yang di kabupaten yang lain bagaimana gitu? Mungkin secepatnya ini kami akan mulai komunikasi dengan yang punya wilayah di daerah masing-masing. Ya, kebetulan kami kader PDI Perjuangan. Beliau juga sebagai kan Ketua DPP gitu kan, DPR juga sekarang ya. Menjabat Ketua DPR RI gitu kan. Maka kami
ingin mengenalkan ya sosok Puan Maharani karena sebelumnya juga beliau pernah menjabat seperti menteri gitu kan di zaman kabinet Jokowi gotong royong ya, gitu periode yang lalu ya. Yang lalu gitu ya. Maka kami ini ada ketertarikan sebagai kader PDI Perjuangan ya untuk mengenalkan sosok sebagian pimpinan kami ataupun atasan kami ya dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan, ke tingkat RW, ke tingkat RT gitu ya, gitu kan, supaya mereka bisa mengenal sosok beliau. Mbak Puan, ya? Karena kalau kami tidak turun ke bawah, di mana mereka mau mengenal ya? Mengenal gitu. Itu ya langkah berikutnya. Oke, tahan dulu ya, Pak Haji Dirda. Saya ke Pak Harto nih sebagai sekretaris ya, Pak Harto Emmanuel. Nah ini apakah akan dibentuk di setiap kabupaten kota di Ciayu Majakuning, Pak Harto? Iya, Rempuni ini. Jadi silakan. gini, wacana itu tetap akan berjalan untuk setiap sampai wilayah 3 gitu loh. Kami bergerak terus dan bergerak terus, tidak ada hentinya, tidak mengenal lelah. Insya Allah ke depan ini kita akan ke Kabupaten Majalengka dan seterusnya, wilayah 3. Dan kami pun dengan teman-teman juga tetap mengadakan konsolidasi untuk ke wilayah-wilayah yang lainnya, termasuk di Kota Cirebon, di Majalengka, di Kuningan, di berkomunikasi terus ya, gitu intinya, supaya bagaimanapun kita di Jawa Barat itu orang akan tahu Mbak Puan Maharani itu. Jadi kami tidak akan lelah, tidak akan capek itu untuk bergerak. Intinya kami bagaimanapun Mbak Puan harus RI 1 gitu loh. Nah, itu ya. Iya. Oke. Dan saat ini juga kan ramai juga nih masih di internal tuh ya, Pak Harto ya. Saat ini Mbak Puan juga walaupun secara resmi beliau belum siap gitu, maksudnya belum menyampaikan statement siap gitu kan. Tapi ini nampaknya relawan sudah muncul di mana-mana ya, termasuk di Cirebon, Pak Harto. Iya Bu, Pak. Jadi gini, intinya kami semua ini bagaimanapun itu terah Bung Karno. Mbak Puan itu terah Bung Karno. Jadi kami bergerak itu dengan kesadaran kami sendiri. Apapun dengan teman-teman, ayolah kita bergerak maju gitu loh. Intinya bagaimanapun terah Bung Karno itu ada gitu loh. Itu ya maksudnya ya. Oke, dan kembali saya ke Pak Haji nih. Pak Haji Dirja sebagai Bendahara Rempuni Cirebon. Ini target di Ciayu Majakuning, targetnya? Target betul sekali yang tadi ketua kami utarakan. Iya, Kang Damiri ya. Ya, Pak Damiri. Dan kami juga akan menyiapkan sesuatu ya yang kami butuhkan untuk mengenalkan sosok figur Puan Maharani. Yang katakan tadi, Pak, kebetulan beliau kan mungkin sudah di tingkat menengah ke atas sudah ya populer udah dikenal. Ya, tapi kalau untuk di tingkat ke bawah pelosok-pelosok kan belum tahu juga ya, yang belum terjangkau. Apa karena memang ini tadi disampaikan oleh Kang Damiri bahwa hasil survei di beberapa lembaga survei juga ini masih maaf ini masih di bawah gitu ya. Jadi ini yang perlu dikenalkan lagi gitu. Maksudnya begitu. Betul, ya itu yang kami akan disosialisasikan karena mungkin kami membutuhkan juga Pak ya figur-figur yang nanti bisa dikenal karena kebetulan bukan kebetulan lagi pemilihan presiden kan emang masih lama ya Pak, masih 2 tahunan ya. Tapi, kalau hitungan dari tadi Kang Damir itu 20 bulan. Ya. 20 bulan lagi ya. Jadi kemungkinan kan waktu yang 20 bulan itu bukan waktu yang lama Pak. Gitu kan. Ya, hari demi hari singkat sekali gitu Pak. Maka kami sebagai kan relawan Rempuni udah berkesepakatan kami bukan hanya di Kota Cirebon Pak. Kami akan bergerak seluruh Ciayu Majakuning yang kejangkau oleh teman-teman kami. Ya. Dan kami juga ini dalam waktu dekat kabupaten mana nih kemungkinan akan merambah ke Kabupaten Cirebon dulu gitu kan. Kabupaten Cirebon dulu. Nanti mungkin kami akan menyasar langsung ke Majalengka dan Kuningan gitu kan. Mungkin terakhir kami akan ke Indramayu juga gitu ya. Dan kami juga kan tidak hanya dengan kami saja yang ada di Kota Cirebon gitu. Kami harus bergabung bersosialisasi. Kebetulan Puan Maharani kader PDI Perjuangan dan kebetulan di Ciayu Majakuning Pak ya dominan
Dominan ya. Dominan. Gitu dominan kan. PDI Perjuangannya. PDIP Perjuangan. Oke, jadi targetnya mungkin menang ya? Ya, targetnya mungkin harus menang. Menang. Baik. Oke, tahan dulu. Pak Jidirja, saya kembali ke Pak Harto nih. Pak Harto, tentang program dari relawan itu sendiri apa nih? Kan masih 20 bulan lagi nih. Tadi disampaikan oleh Kang Damiri dan Mas Kardani itu. Ini apa programnya nih? Di antaranya? Program kami itu relawan Rempuni itu hanya mensosialisasikan bahwa Mbak Puan itu ada di tengah-tengah kita, dan kami dari masyarakat atau dari Rempuni itu mengenal sosok Mbak Puan itu gitu loh. Nah, setelah itu mereka akan mengenal, dia akan tahu bahwa Mbak Puan seperti apa, Mbak Puan anaknya siapa, Mbak Puan cucunya siapa, karena masyarakat hampir ada yang belum tahu. Nah, program-program ke depan itu, kalau program yang memang Mbak Puan itu, kita terus pertama adalah waktu bulan puasa, pembagian nasi tepak itu buat dapur Puan, dapur umum ya, dapur umum Puan, yang dimana buat kita berbuka gitu loh sore. Nah, terus rencana mau gizi anak gitu loh. Nah, selanjutnya juga ada program-program yang lainnya. Ya, kami akan menjembatani seperti itu, program itu. Gitu itu. Silakan Pak Jidirja dilengkapi tadi programnya nih. Ya, program, selain disampaikan tadi oleh Pak Harto Emmanuel, silakan. Ya, programnya gitu. Kami mungkin program ke depan ya. Sambil membawa nama Ibu Puan ya, dikenalkan ke masyarakat yang di pelosok-pelosok, dan kami juga punya program yang kami rencanakan dengan tim relawan. Apa itu programnya itu Pak Jidirja? Program kami akan menyasar ya, karena masih banyak di kota Cirebon khususnya ya gitu ya. Mungkin umumnya sewilayah Jayung aja Kuning masih banyak ada anak-anak yang masih kekurangan gizi gitu ke apa gitu. Mungkin kami akan bergerak ke seperti itu ya, program-program itu ya, supaya kami itu kan ada judulnya PDI Perjuangan itu Partai Wong Cilik. Nah, maka kami ini relawan Rempuni akan menyesuaikan dengan tema ya, PDI Perjuangan Partai Wong Cilik. Ya, kami bukan meninggalkan, ini mendekat ke masyarakat ya. Betul, mendekatkan ke masyarakat yang kecil. Bukan kami meninggalkan masyarakat yang tingkat menengah ke atas, bukan. Ya, kami tetap ya gitu kan, karena ada yang kecil pasti ada yang besar, Pak, gitu kan. Kami juga bergerak di kecil tanpa dukungan dari yang besar, tidak mungkin kita terlaksanya gitu, Pak. Itu ya. Nah, iya, itu gitu salah kan. satu programnya ya. Baik, oke, tahan dulu ya Pak Harto dan juga Pak Jidirja, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama dari relawan Mbak Puan Maharani atau Rempuni Cirebon pemirsa. Tadi ada Kang Damiri sebagai Ketua Rempuni Cirebon, ada Mas Kardani Koordinator Wilayah Rempuni Kesambi, dan saat ini pemirsa di sebelah saya ada Pak Jidirja Bendahara Rempuni Cirebon dan Sekretaris Rempuni Kota Cirebon ada Pak Harto Emmanuel. Kembali saya ke Pak Jidirja. Pak Jidirja, kan belum tentu juga nih PDI Perjuangan akan mengusung Mbak Puan ya, karena kan masih dinamis nih, masih belum siapa nih akan ditentukan kan. Nanti yang akan direkomendasikan. Iya, nah ini di Cirebon sudah deklarasi gitu. Ini bagaimana Pak Ji? Iya, beginilah. Karena kalau masalah rekomendasi itu kalau PDI Perjuangan sudah komitmen. Ya, komitmen dengan punya aturan tersendiri di partai kami, aturan partai kami sudah itu. Nah, nanti kalau masalah rekom itu urusan ketua umum gitu ya. Jangankan kami kader yang hanya ada di paling bawah, ya kader yang ada di atas itu belum tentu tahu, gitu kan? Di DPP tuh ya? Di DPP juga, yang tahu mungkin hanya ibu ketua umum. Kalau hanya untuk dikatakan tadi ya bergerak relawan itu kami untuk mengenalkan sosok figur Puan. Sebagai kader PDI Perjuangan, itu kan. Walaupun rekom itu belum tentu ke siapa. Mungkin rekom itu rahasia. Iya, pokoknya rahasianya. Itu yang tahu ada ketua umum. Ya, Mbak Mega ya, Ibu Mega ya. Betul sekali. Itu ya. Kembali saya ke Pak Harto. Pak Harto, ini dalam waktu dekat ya, karena kita dikejar waktu juga tadi. Kang Damiri dan Mas Kardani juga bilang ini kejar tayang gitu kan. Nah, apa dalam waktu dekat nih
Di Kota Cirebon terutama. Kami di Kota Cirebon itu akan pertama sudah ada Korwil, Pak. Setelah Korwil itu nanti ada tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat sampai kemungkinan sampai tingkat RT. Jadi kami bergerak itu sampai ke bawah gitu. Seperti PD Perjuangan itu sampai tingkat anak ranting kalau nggak salah. Kami juga akan seperti itu. Jadi semua untuk elemen membuat struktur ini. ya lebih kuat, lebih matang gitu dari sampai duduk bawah gitu. Dan kami pun tidak main-main hal dalam hal ini. Arti kata kita semangat dan kita akan bergerak terus. Insya Allah dekat ini akan membentuk sampai tingkat RW dulu. Oh, dalam waktu dekat nih ya. Oke. Karena bagaimanapun kami harus punya akarnya dulu di bawah gitu. Kalau kita kuat itu harus ada akar dulu. Oh iya, iya. Nah, jadi intinya itu kita akan dari tingkat bawah akan dibentuk juga supaya kami ini lebih besar gitu loh. Sementara ini kan baru pengenalan. Nanti lama kita akan besar gitu loh. Itu aja. Itu ya dalam waktu dekat ya. Waktu dekat. Ini sekota Cirebon, Pak. Nanti Pak Harto. Insya Allah sekota Cirebon kita akan bergerak. Dalam waktu dekat Iya. ya. Oke, untuk tingkat kabupaten di Ciayu Majakuning nih, Pak Haji Dirja, ini kapan juga nih mulai? Kan sama di Cirebon juga untuk tingkat kota dulu ya, kota udah, wilayah Cirebon juga sudah. Nah, untuk wilayah kabupaten yang lain nih, Ciayu Majakuning nih, silakan Pak Haji Dirja. Ya, kemungkinan yang sudah dekat ya, yang sudah diprogramkan. Untuk deklarasi? Untuk deklarasi, mungkin kami Majalengka dulu. Majalengka. Ya, Oke, dari Majalengka. Dari Majalengka mungkin ke Kabupaten Cirebon. Ya, setelah Kabupaten Cirebon ke Kuningan. Ke Kuningan berakhir di Kabupaten Indramayu. Oh, Nah, dan juga kami tetap akan koordinasi dengan teman-teman kami. Ya, kebetulan mungkin sudah bukan rahasia lagi, sudah tahu semua Majalengka, lumbung PDI Perjuangan gitu kan. Kuningan, Kabupaten Cirebon, mungkin Indramayu juga. Maka kami ingin mengajak ya teman-teman kami bergerak sebagian kader PDI Perjuangan. Karena yang sedang diperjuangkan nih kader PDI Perjuangan. Ya, gitu kan. Nah, gitu kan. Tidak salah kan kalau kami berjuang untuk pimpinan kami, untuk kader terbaik kami, gitu kan. Itu Pak, gitu kan. Dan ini di nama nasional juga sama, Rempuni? Ya sama Rempuni ya. Gitu, sama. Untuk relawan Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani gitu kan. Jadi ngikuti nasional ya. Ngikuti saya kira nasional, itu hanya di Cirebon nama Rempuni itu. Enggak, tidak. Keseluruhan, seluruh Indonesia. Baik. Gitu kan. Kembali saya ke Pak Harto. Pak Harto, ini kan sebelum ke tingkatan ranting. Ini kan ada 5 kecamatan tuh. Iya, nah juga nanti akan dibentuk juga. Rencana itu kami akan tetap membentuk sampai tingkatan anak ranting. Insya Allah Pak, kalau memang teman-teman dari masyarakat Kota Cirebon ingin bergabung dengan kami, kami siap dan kami akan bergerak dan kami akan turun ke bawah. Ini poskonya di mana gitu kalau? Sementara ini masih di rumahnya Pak Damiri. Oh, masih di rumah Pak Damiri. Jadi kami tetap bergerak. Kalau misalnya ada masyarakat ingin bergabung dengan kami, kami siap dan kami akan datang. Itu ya. Oke. Dan kembali saya ke Pak Haji Dirja. Ini target ya di Ciayu Majakuning kan tadi menang gitu ya, Mbak Puan. Nah, ketika Mbak Puan direkomendasi gitu kan, ini targetnya harus menang. Ini karena apapun di PDI Perjuangan ini semua diserahkan ke Ketua Umum, Ibu Ketua Umum ya. Oke, itu targetnya menang. Dan ini memang sudah ada ini gitu apa hasil-hasil sementara gitu, maksudnya untuk Ciayu Majakuning, makanya Mbak Puan di posisi mana misalnya dengan calon-calon yang lain gitu. Ini Rempuni itu pegang itu gitu, pegang data itu. Ya, kebetulan kita punya sedikit data gitu ya. Ya pokoknya ada data lah ya. Ada data gitu kan. Kalau kita mengatakan data kita sudah komplit, kita kan juga baru bergerak. Ya gitu kan. Ini kita baru bergerak. Kalau kita sudah data komplit, berarti namanya sudah tahu dong kan gitu ya, gitu kan. Jadi kita ini mau bergerak kita di wilayah Ciayu Majakuning karena kami juga punya sayap-sayap ya yang lebih kuat yang dikatakan tadi sama sekretaris kami. PDI Perjuangan itu punya pengurus sampai tingkat kata Pak sekretaris kami itu tingkat ranting ya. Tapi kalau bahasa kami tingkat sama RW RT gitu kan. Itu karena ranting itu mungkin ada di tingkat desa gitu kan. Kalau anak ranting itu ada sudah di tingkat RW dan RT. Maka kami di situ akan menyasar gitu kan ke kader-kader kami. Dan kami juga mengajak untuk
para pemimpin di Ciayu Majakuning yang kebetulan notabene sedang dijabat oleh kader PDI Perjuangan. Ya, contoh Kabupaten Kuningan ada Aceh Purnama sebagai bupati, ada Kang Rido sebagai wakil bupati, gitu ya. di Majalengka juga kami ada Pak Karna sebagai kan bupati, dan ada juga Pak Tarsono sebagai wakil bupati. Apalagi di Cirebon kita ini ada punya Pak Imron sebagai kan bupati, wakilnya juga Ibu Ayu. Kebetulan Kang Apit ini di Indramayu kami punya bupati, kader kami, gitu kan. Itu ya, jadi targetnya ini harus menang pokoknya harus menang. Oke, baik itu ya. Oke, kembali saya ke Pak Harto. Pak Harto, ini di Kota Cirebon juga kalau relawan ini sudah berhitung, berkalkulasi, berarti targetnya menang juga gitu di kota. Insya Allah Kota Cirebon targetnya kami akan menangkan. Jadi menang itu arti kata bukan menang dalam pilpres atau, tapi menyangkut pileg, pilpres, pilkada. Gitu. Oke, itu targetnya ya. Saya. Oke, pokoknya semua ini ya, pilpresnya diambil, misalnya menang gitu ya. Pemilu legislatifnya juga gitu ya. Hat-trick lah ya. Hat-trick ya. Iya. Dua trik ya. Pilpres sama pemilu legislatif. Pilkadanya juga. Oh iya, pilkadanya juga. Hat-trick. Pilkadanya Oke, baik. Dan sayang sekali usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Kang Damiri, Kang Mas Kardani, Pak Haji Dirja, Pak Harto, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, Pak Haji Dirja, pesan untuk pemirsa di rumah, singkat saja, silakan ajakan apa-apa, silakan. Kami ke warga masyarakat yang ada di Ciayu Majakuning, itu kami mohon ya bantuan dan dukungan perjuangan kami sebagai relawan tim Rempuni. Kami mohon dukungannya, kami mohon bantuannya, kami mohon sepenuhnya masyarakat Ciayu Majakuning untuk bisa bergabung dengan kami. Oh, itu ya. Oke, silakan Pak Harto di closing statement. Singkat saja. Kami ingin mengajak masyarakat Kota Cirebon untuk bergabung dan partisipasi untuk bergerak di Rempuni. Dan kami siap mengkoordinir dan siap bekerja untuk Rempuni. Oke, terima kasih nih ya. Tadi Kang Damiri, Mas Kardani, Pak Haji Dirja, Pak Harto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses nih ya Rempuninya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.